Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi nggih. Masa selamat subuh itu mboten cocok ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih tadi cukup panjang dibacakan CV-nya sampai yang nggak perlu sampai sungkan saya. Ya mungkin saya highlight yang terakhir aja. Saya tahu dari informasi dari Bapak juga Ustadz Zahid sering ya mengisi di sini. Kebetulan beliau teman sebangku saya kelas KMA. Jadi teman sebangku. Duduknya sebelahan tapi ilmu agamanya jauh Pak. Beliau sudah levelnya sudah jauh lebih tinggi, sudah LC. Tak apa-apa gini aja. Masih kasusnya naik lagi soalnya. Itu saya kemarin sempat bingung. Temanya apa? Ditanya Bapak. Temanya apa? Masa mau bahas COVID lagi kan bosen ya, Pak ya. COVID terus sudahlah menjelang Ramadan ini insya Allah kita semua diberi kesehatan, diberi umur panjang, sehingga bisa melalui sudah melewati Ramadan nanti sehingga bisa melakukan puasa Ramadan dengan lancar dalam kondisi yang sehat dan baik tentunya. Eh, baik, saya izin langsung saja ya. Menurut Bapak Ibu, nun sewu, saya kalau milih-milih gambar tuh mikir, waduh ini presentasi di masjid, ya apa ya? Saya biasanya kalau kalau kuliah sama mahasiswa itu saya berusaha untuk kontennya itu menyesuaikan dengan audiens Bapak Ibu. Jadi karena mahasiswa ya, saya menyesuaikan dengan mahasiswa. Nah, insya Allah hari ini saya sesuaikan lah untuk jamaah masjid Al-Waqar. Menurut Bapak Ibu mana yang sehat? Yang gemuk atau yang kurus? Yang gemuk ya, gemuk sehat. Gemuk ini bisa sehat, bisa tidak. Yang kurus juga begitu Bapak Ibu. Bisa sehat, bisa tidak. Ada satu kondisi yang kita kenal dengan sindrom metabolik. Ya, saya langsung sedikit langsung ke kasusnya. Jauh kita sambil santai saja ya, mungkin juga pemirsa yang ada di media sosial. Tapi Bapak Ibu sekarang tangannya membentuk huruf C. Nah, semuanya membentuk huruf C semua. Semua mencubit perutnya sendiri-sendiri. Nah, bisa nggak dicubit? Nah, kalau nggak bisa dicubit berarti alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, tapi kalau bisa dicubit, hati-hati ya. Itu meskipun di situ ada tulisannya cegah dengan cubit, tapi hati-hati kalau sampai bisa dicubit itu artinya kita sudah gemuk. Intinya begitu. Gampangnya begitu. Jadi aku obesitas nggak sih? Biasanya sering gitu ya ditanya. Dok, aku ini obesitas nggak ya? Body mass index itu range-nya antara antara 18 sampai 24. Lebih dari 24 itu sudah masuk overweight, kemudian lebih dari 28 insya Allah itu sudah masuk obesitas. Nah, saya menjelang overweight. Tapi kalau saya menganalisis tubuh saya menggunakan alat ada alat namanya Tanita. Tanita itu alat untuk memeriksa kadar lemak dan ya body mass index ya. Kondisi tubuh itu untuk atlet khususnya. Jadi yang pernah saya lakukan jadi sudah disampaikan di Persiba saya tidak pernah, di Borneo pernah saya lakukan, di Arema saya juga pernah melakukan. Tapi teman-teman tuh saya hitungi ininya, body mass indexnya. Akhirnya ketahuan mana yang gemuk, mana yang tidak. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat di cara sepak bola ya, Liga 1 gitu. Oh, pemainnya atletis semua. Tidak semuanya Bapak Ibu. Jadi ada yang memang dalam kondisi sedikit gemuk, ya, saya tidak bilang obesitas. Kalau obesitas jelas nggak bisa lari. Ya kecuali mungkin bapak mungkin ya dulu mungkin pernah dengar yang namanya pemain Carlos de Melo Bapak. Nah, Carlos de Melo kalau nggak salah dulu pernah di Persebaya, pernah di Persik. Itu dalam kondisi gemuk pun masih bisa bermain dan memang bagus ya. Itu bedanya pemain kita dengan pemain luar. Nah, saya kembali ke sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu banyak, terutama saat pandemi ini meningkat, Bapak Ibu. Ya, jadi meningkat dalam artian orang kan biasanya kalau kerja itu berangkat pagi, kerja ke kantor, kemudian aktivitas
siang istirahat, sore pulang seperti itu. Tapi selama pandemi banyak yang melakukan pekerjaan dari rumah atau kita kenal dengan work from home. Nah, pekerjaan dari rumah itu sangat dalam tanda kutip mengenakkan. Jadi ngajar kayak saya gitu. Saya kemarin pandemi sejak kita status pandemi Maret ya, Maret 2020. Saya mulai Mei itu full WFH sampai hari ini sebenarnya. Jadi kalau semester kemarin itu masih ngajar ya semuanya dari rumah. Semuanya dari rumah. Cuman saya kebetulan diberi mandat pekerjaan tertentu di kampus, jadi saya hampir setiap hari sekarang sudah harus masuk karena memang ada berkas-berkas yang harus dikerjakan secara daring secara luring seperti itu. Nah, bekerja di depan komputer, bekerja sambil duduk itu memperlambat metabolisme. Jadi kalau kita makan, biasanya makanan ini akan digunakan sebagai energi. Nah, ini makanan ini akan tersimpan. Makanan apa yang tersimpan? Paling banyak nanti akan saya bahas. Paling banyak adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat seperti apa? Nasi putih, Bapak Ibu. Mungkin orang bisa melihat, oh tekanan darahnya sekian, kadar gulanya sekian. Sebenarnya sindroma metabolik itu bukan hanya dilihat dari fisiknya yang gemuk, Bapak Ibu. Ya, tapi juga dilihat dari lingkar perutnya, dilihat dari kadar trigliseridnya, kadar lemak, ya, kadar trigliserid, ada HDL, kemudian tekanan darah. Nah, tekanan darah, monggo ya mulai pandemi kemarin itu kami membiasakan pada pasien-pasien untuk mandiri. Jadi beli tensi digital sendiri, dicek-cek sendiri. Jadi banyak ya apa yang kalau saya kebetulan satgas juga di kampus dan di Malang Raya. Jadi selama saya jadi satgas itu saya tidak pernah pegang pasien, Bapak Ibu. Semua pasien saya handle lewat WA. Saya cuman keluhannya apa? Tolong disiapkan di rumah tensimeter sama saturasi oksigen. Jadi misalnya ada 10 pasien COVID positif, itu yang 8 saya handle melalui WA. Yang 1 saya ketemu langsung, enggak, yang handle rumah sakit. Jadi saya tidak pernah ketemu langsung dengan pasien COVID. Ya, tapi insya Allah apa ya? Mungkin ada kalau sekitar 300 pasien yang saya pegang kemarin per sudah 2 tahun ya. Itu termasuk kecil Pak Ibu. Kalau di rumah sakit ya jauh lebih besar. Kemudian gula darah puasa. Nah, ini saya berbicara untuk orang-orang yang memang kondisi tubuhnya baik dalam artian tidak memiliki sakit diabetes, tidak memiliki sakit hipertensi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan beliau-beliau yang memang mempunyai keluhan atau kondisi-kondisi sakit tertentu? Ya nanti akan ada pengaturan selanjutnya. Bagaimana? Apa pencegahannya? Nah, pencegahan dari metabolic syndrome. Yang pertama adalah aktivitas. Ya, jadi ya harus aktivitas. Apa bedanya aktivitas fisik dengan olahraga? Bedanya adalah target dan waktunya. Kalau olahraga itu ada waktunya, jadi misalnya 30 menit atau 45 menit, kemudian ada targetnya. Targetnya bisa denyut jantung, heart rate, ya, bisa tekanan darah, bisa respiration rate, bisa frekuensi nafas, atau mungkin bahkan dihitung sampai dengan kadar kalori dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dilakukan. Oh saya tiap hari nyapu, saya tidak pernah olahraga, tapi setiap pagi habis subuh jalan-jalan ke pasar, ke Melijo, atau mungkin nyapu-nyapu di halaman. Apakah itu bisa termasuk olahraga? Kalau itu dilakukan secara rutin, kemudian rutin setiap hari, kemudian ada waktunya, ada intensitas waktu yang tertentu, misalnya minimal 30 menit, kemudian ada target yang dicapai di sana, apakah itu denyut jantung, apakah itu sampai pokoknya saya gerak sampai keluar keringat sedikit, it's okay. Itu juga termasuk target. Maka itu bisa dikatakan sebagai olahraga. Meskipun jadi olahraga itu ada dua, ada olahraga prestasi, ada olahraga rekreasi. Kalau olahraga prestasi itu berarti olahraga yang dilombakan, ya, dilombakan ada target prestasi tertentu yang dicapai. Tapi kalau olahraga rekreasi itu gampangnya olahraga buat senang-senang. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai sana. Jadi ya monggo dilanjutkan. Selain aktivitas olahraga juga harus banyak makan makanan yang ya kalau orang bilang makan makanan bergizi. Bergizi itu bagaimana sih?
banyak sayur, banyak buah, dan dikurangi nasinya. Intinya itu. Jadi dulu sampai ada guyonan gini, kayaknya Jepang itu, negara Jepang itu sengaja membuat bangsa Indonesia tidak terlalu maju karena kita dikenalkan sama beras. Kita dikenalkan sama beras. Itu guyonan Bapak Ibu. Karena di Jepang juga di sana masih makan beras. Tapi memang beras ini nasi putih ya. Nasi putih itu lebih banyak mudorotnya sebenarnya. Dia lebih banyak mudorotnya. Dia mengandung eh, gula, dia mengandung karbohidrat, rantai karbonnya kompleks sehingga dia sulit sekali untuk dipecah. Jadi kalau kita makan nasi banyak, itu akan tersimpan dalam tubuh kita. Nun sewu kalau laki-laki biasanya tersimpannya di perut dan di pantat. Kalau perempuan biasanya di lengan dan di paha. Jadi biasanya gemuknya ya di situ itu. Ya. Lemak itu akan, jadi karbo itu akan diolah oleh tubuh, kemudian hasilnya adalah lemak. Dan lemak ini akan tersimpan. Tapi berbeda dengan nasi, misalnya nasi merah. Ini saya tidak promo ya. Kebetulan iklannya juga nggak ada yang nasi merah. Nasi merah atau mungkin nasi hitam bagaimana? Itu bagus. Memang karbonnya masih ada, tapi seratnya jauh lebih banyak. Dalam artian, kalau kita mengkonsumsi nasi merah atau nasi hitam, maka dia akan masuk ke dalam tubuh dan yang berlebihan dia akan diikat oleh serat yang ada di dalam berasnya itu tadi, sehingga dia akan terbuang melalui kotoran. Kalau di luar negeri itu jarang orang obesitas, iya, karena di luar negeri jarang orang makan nasi. Saya bilang luar negeri ini Eropa. Mereka kebanyakan makannya ya pasta, ya seperti bukan mie instan non sewu, tapi seperti spaghetti, kemudian apa lagi, fettuccine, lasagna seperti itu. Jadi orang ini yang mungkin saya juga mumpung masih di depan, saya mau menegaskan bahwa diet itu tidak harus nggak makan sama sekali, tidak harus makannya nggak enak, makannya hambar, bukan. Saya pernah melakukan diet tujuannya untuk menurunkan berat badan saja. Itu nanti saya beri contohnya, saya beri ininya, modelnya. Jadi ya gampangnya kayak puasa Senin Kemis gitu ya. Tapi setiap harinya saya juga membatasi nasi putih. Tapi yang lain saya makan Bapak Ibu. Jadi oh diet nggak makan apa ya misalnya ya, nggak makan mie instan, saya tetap makan mie instan seminggu sekali, gitu ya. Oh diet berarti nggak makan daging-dagingan yang berat-berat, nggak makan steak. Oh, saya kalau bisa malah 2 hari 3 hari sekali makan steak, karena itu asupan protein yang paling bagus bentuknya ya. Jadi daripada ikan yang digoreng, kalau saya masih lebih suka daging steak karena itu eh, apa namanya, proteinnya lebih 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 bagus ya, lebih 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 banyak seperti itu. Itu oke, nanti saya kembangkan lagi. Kemudian ini maintain healthy body weight, jadi dipertahankan berat badan yang ideal ya, yang seimbang, dan pastinya juga zero tobacco consumption. Nah, ini apa sih dietnya? Nah, ini contoh saja Bapak Ibu. Apa yang dianjurkan? Ada ikan, ya biasanya ikan salmon, tidak harus. Ya, ikan salmon mungkin mahal, ya udah ikan ikan pindang, tidak apa-apa. Ikan bandeng, monggo. Alhamdulillah Indonesia adalah negara kepulauan. Kalau katanya anak saya, Indonesian is archipelago country gitu ya. Jadi negara kepulauan. Jadi kita banyak sekali ikan-ikan seharusnya. Ya, seharusnya banyak sekali ikan-ikan dan mudah diakses dan harganya murah. Ya. Sehingga orang Indonesia tuh bisa kok hidupnya cuma makan ikan tok gitu, nggak makan nasi bisa kok. Sehat, pasti akan sehat. Ya. Buah-buahan, alhamdulillah Indonesia terbentang di garis khatulistiwa ya. Jadi kalau digariskan itu dia tropis. Hampir semua varian buah dan sayur yang ada di dunia itu kita punya. Begitu juga hewan ya, kita punya. Nah, kemudian whole grain ini biji-bijian ya. Jadi tidak disebutkan di sini nasi putih atau beras putih enggak, tapi dia lebih ke gandum. Arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Apakah itu dalam bentuk pasta, apakah itu dalam bentuk roti gandum. Nah, itu jauh lebih baik Bapak Ibu. Kemudian buah-buahan ya, buah-buahan. Pisang, angguran, biji-bijian. Nah, biji-bijian ini apa? Kacang merah, kacang tanah.
mente, oh saya punya asam urat tinggi, boleh nggak makan mente? Ya jangan. Nah, tapi kalau asam uratnya normal, silakan makan mente. Pokoknya nggak setiap hari. Kalau setiap hari nanti lama-lama akan tinggi. Jadi monggo, tidak, diet itu bukan berarti harus aku diet apa sih istilahnya itu, benar-benar makannya ditarai itu benar-benar dikurangi. Jadi cuman makan cuman dikit sekali. Enggak, bukan itu diet itu. Jadi diet itu nanti saya diet itu merubah merubah pola makan. Ya, ini makanan-makanan yang tidak boleh ya, saya kira sudah tahu semua. Jadi pemanis-pemanis buatan, makanan-makanan olahan, termasuk juga minuman, soda, burger ya, itu pizza dan macam-macam ya. Alkohol jelas. Karena itu dia harum. Apa sih diet? Nah ini sebenarnya. Jadi ada faktor-faktor resiko yang kita tidak bisa melawan Bapak Ibu. Nun sewu. Mohon maaf sekali lagi. Usia pasti bertambah, betul ya? Usia pasti bertambah. Belum lagi genetik, secara genetik. Dalam artian genetik itu bagaimana? Oh, orang tua saya punya sakit diabetes, maka saya punya resiko sakit diabetes. Orang tua saya punya sakit darah tinggi, maka saya punya resiko darah tinggi. Ini yang tidak bisa dirubah. Oh, saya enggak mau sakit diabetes, tak ganti wong tua, enggak bisa. Jadi secara genetik ini pasti akan menurun, dari usia juga pasti akan berpengaruh. Semakin meningkat usia, maka faktor resiko terjadinya penyakit metabolik juga akan semakin meningkat. Pola makan yang kurang baik, nah, kalau pola makannya sudah baik ya bagus, nggak apa-apa. Pola makan yang kurang baik, misalnya ada anak kos nggak yang hadir, sering makan mie instan misalnya, nah itu pola makan yang kurang bagus. Atau kalau ya saya dulu mahasiswa, saya tidak kos sih, saya tinggal sama bapak ibu, jadi alhamdulillah terjamin makannya. Ya biasanya kalau mahasiswa itu kan nasinya sepiring, tempenya satu gitu ya. Atau aku putihan, nah, jadi nasi putih, kemudian kerupuk, tapi minumnya susu putihan. Ya, jadi itu yang tidak baik. Kemudian stres psikis ya. Stres psikis itu juga menjadi faktor resiko. Tidak ada orang yang tidak stres. Ya. Orang yang sibuk pasti stres. Orang yang pengangguran tambah stres. Ya. Jadi semua orang pasti stres. Jadi itu menjadi faktor resiko. Ini untuk pembahasan stres. Wah, saya ngajar stres itu 2 SKS sendiri Bapak Ibu. Ada sendiri mata kuliah tentang stres kerja. Khusus. Sampai kasusnya kenapa kok stres itu bisa bikin orang nggak bisa tidur. Sampai ada kenapa stres itu bisa bikin kanker. Itu memang bukan hanya mitos, tapi memang bisa dijelaskan secara biokimia. Ya, singkatnya begitu. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya faktor resiko penyakit metabolik tadi. Ada diabetes, ada hipertensi, dislipidemia, dan macam-macam. Ya, nah, apa solusinya? Adalah pengaturan diet. Pengaturan diet itu ada dua, ada kualitas dan ada kuantitas. Kalau kualitas, jadi kualitas makanannya. Oh, saya punya potensi ya. Jadi saya bilang, saya anggap ini pasiennya dalam kondisi sehat. Saya punya risiko untuk diabetes. Kenapa? Ya karena bapak ibu saya dua-duanya diabetes. Atau mungkin nun sewu, mohon maaf, ibu saya sudah meninggal, dulu meninggalnya karena sakit diabetes. Nah itu faktor risiko kuat. Itu faktor risiko kuat. Sehingga kalau udah seperti itu bagaimana? Rendah gula, rendah garam untuk beliau-beliau yang punya tekanan darah lebih dari 140. Oh, saya masih muda, masih kuliah semester 2. Faktor usia itu tidak lagi menjadi patokan mayor untuk penyakit-penyakit metabolik. Banyak kita mendengar berita, masih muda udah kena stroke, masih muda udah kena kanker. Kalau dulu mungkin, oh diabetes itu penyakitnya orang tua, enggak. Sekarang yang usianya lebih muda dari saya aja sudah diabetesnya ya parah gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian rendah lemak, jadi lemak-lemak terutama dari daging merah ya, daging sapi, daging kambing dan lain sebagainya. Dan makanan tinggi serat. Nah, ini model-model diet yang dari segi kualitas. Kemudian ada diet pengaturan dari segi kuantitas, dari jumlah. Diatur porsinya, diatur menu makannya, dan diatur jadwal makannya. Sedikit saya cerita Bapak Ibu, waktu saya pegang, ya dua-duanya sih, baik di Persiba, Borneo maupun saya pernah di Arema juga sebentar. Itu saya pernah trial, kalau di klub sepak bola, dokter tim itu punya satu tugas, itu adalah pengaturan diet dari atletnya, dari pemainnya.
Jadi pemain itu boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Masalahnya musuhnya kami itu adalah bagian keuangan. Karena atlet itu makannya tidak boleh nasi putih, harus nasi merah lebih mahal. Harus ikan, tidak boleh daging yang proteinnya harus ikan atau minimal daging sapi, itu juga mahal. Kemudian snacknya kalau pagi oatmeal atau roti gandum seperti itu juga mahal. Jadi seringkali saya berkonfrontasi dengan bagian keuangan. Waktu magang Borneo 1 bulan pertama, waktu itu saya di Borneo U19, head coachnya Ponario Astaman, asisten coachnya Karis Yulianto yang sekarang di Sumbersari FC dan masih intens komunikasi dengan saya. Jadi dia tanya, "Dok, maknya anak-anak gimana? Makannya gimana?" "Loh, ya udah dari manajemen gimana? Boleh nggak saya atur? Ntar saya tanyakan dulu." Tanyakan, kayaknya jawabannya tidak mengenakan saya karena saya nggak di info. Nah, kemudian udah saya biarkan 1 bulan pertama saya biarkan Bapak Ibu. Saya biarkan. Jadi judulnya aja pemain sepak bola, makannya sama. Ya nasi goreng lah, yang terang bulan lah, yang makan pizza juga macam-macam. Saya biarin aja. 1 bulan pertama, 2 bulan pertama performanya menurun. Gampangnya gini, saya ngitungnya cuma gini. Setiap menit di atas 460, menit 70, menit 80, mereka sudah kesulitan untuk lari. Lari dari belakang ke depan itu nggak bisa sudah. Dari belakang wingback gitu ya, cuma sampai tengah tok habis itu sudah selesai berhenti. Main depan juga gitu, ngejar sekali habis itu sudah berhenti menggos-menggos. Dah, kemudian saya bilang, "Coach, ini bisa anak-anak performance-nya dinaikkan. Selain latihan juga makannya yang diatur." Ya sudah coba diatur. Saya bikinkan menu makan, ada menu makan hari-hari, ada menu makan yang pada saat pertandingan. Jadi modelnya berbeda menu makannya. Alhamdulillah ada perbaikan performance sampai kita masuk ke 4 besar dan di final. Ya sayangnya kita kalah dengan Persib dan Persija U19 waktu itu yang Persija juara. Tapi yang saya cukup bangga adalah performance yang membaik dari anak-anak. Itu U19 jadi usianya kurang dari 19 tahun. Ada berbagai macam diet Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada diet, tadi saya sampaikan diet secara kualitas ya, secara kualitatif. Itu salah satunya adalah diet keto. Nah, mungkin apa diet keto? Ketogenik. Keto itu adalah maksudnya karbohidratnya yang dikurangi. Baik itu roti, pasta itu juga dikurangi, terutama beras, nasi putih itu dikurangi. Jadi banyak makan lauknya, makan sayurnya, iya. Kasarnya gini, lah aku lah malah gado itu cuman makan lauknya aja, iya. Ya, memang seperti itu. Tujuannya apa? Nah ini biasanya untuk beliau-beliau yang memang punya potensi atau faktor resiko diabetes, ya diabetes. Jadi ini yang banyak ini, yang di segitiga ini, daging-dagingan, kemudian keju. Loh keju itu ada lemaknya, tapi lemak bagus. Nah, kemudian ada sayur, alpukat dan lain-lain sebagainya. Ini yang tidak boleh. Ya, nasi, pasta, es krim, ya, susu, beras, itu jelas tidak boleh. Jagung kalau dalam jumlah banyak ya, jagung kalau dalam jumlah sedikit masih kita toleransi. Kemudian dari segi kuantitas, nah ada yang namanya intermittent, ada puasa intermittent. Puasa intermittent itu seperti kalau kita puasa. Jadi kalau kita puasa, cuman bedanya kalau puasa intermittent itu sendiri ya, dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang kita hanya minum. Minum saja, kita nggak sarapan. Minum kopi, minum teh diperbolehkan, tapi yang tanpa gula. Ya. Kemudian dari jam 1 siang sampai jam 7 malam kita makan, dipenuhin perutnya. Dipenuhin daging-dagingan, sayur, pokok makan penuh, jadi whole meal istilahnya. Jadi makan ya 4 sehat 5 sempurna kalau programnya pemerintah bunyinya seperti itu. Kemudian jam 7 malam sampai jam 6 pagi itu diet lagi, hanya minum lagi. Nah, ini adalah contoh puasa intermittent. Loh, kalau ini makannya siang, ya, siang jam 1 siang sampai jam 7 malam itu makannya, sementara puasanya justru dari malam ya menjelang tidur sampai pagi itu puasanya.
Bagaimana kalau kita representasikan ke dalam bentuk puasa kita? Saya pengen menyatakan puasa lebih dari sekedar lapar dan dahaga. Sedikit, saya tidak terlalu banyak mengenai puasa, saya yakin Bapak Ibu jauh lebih memahami. Singkat saja, puasa dari bahasa Arab, siam atau saum yang artinya menahan, dan puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tujuannya ada ayat Al-Quran ya, Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablik la'allakum tattaqun. Jadi ya semua sudah tahu, ya semua yang ada di majelis ini pasti sudah tahu bahwa memang kita diwajibkan untuk berpuasa. Tujuan utamanya adalah supaya kita bertakwa. Tapi sebenarnya ada manfaat yang jauh lebih hebat daripada dalam tanda kutip sekedar bertakwa. Tapi ada efek positif yang lainnya Bapak Ibu. Jadi macam-macam puasa, ada puasa wajib, puasa sunnah. Ya ini contohnya puasa wajib ya puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat kalau kita ada denda satu, kemudian puasa qadha mengganti seperti itu. Dan ada puasa sunnah, puasa yang kalau dikerjakan ya dapat pahala, kalau tidak ya nggak apa-apa sunnah. Nah, ini contoh puasa sunnah. Dua yang saya highlight di sini adalah puasa Senin Kamis dan puasa Daud. Kenapa puasa Senin Kamis dan puasa Daud? Karena puasa Senin Kamis dan Daud bisa kita lakukan setiap minggu, katakanlah seperti itu, ya, setiap minggu atau mungkin setiap bulan. Sementara mungkin puasa Hijriyah hanya di tanggal ini, puasa Asyura di hari Asyura, puasa Arafah pada bulan Arafah, dan lain sebagainya yang istilahnya by moment ya, berdasarkan momen-momen tertentu. Tapi kalau Senin Kamis dan puasa Daud saya kira hampir sepanjang bulan bisa kita lakukan kecuali saat Ramadan. Keutamaan puasa ya semua pasti sudah tahu ya. Rasulullah SAW bersabda, berbagai amalan diharapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis, sehingga beliau suka jika amalannya dihadapkan pada saat berpuasa. Itu keutamaan dari puasa Senin dan Kamis. Sementara puasa yang paling dicintai adalah puasa Daud, yaitu puasa sehari dan berbuka sehari. Ini sinkron dengan yang kita kenal sebagai puasa intermittent, Bapak Ibu. Jadi ternyata setelah kita kembali ke akarnya puasa intermittent. Puasa intermittent itu intinya adalah bergantian. Tadi yang saya sampaikan di depan, makannya siang, puasanya malam sampai pagi. Tidak, puasa kita yang kita lakukan itu juga ternyata masuk sebagai puasa intermittent, atau kita sebut sebagai alternate day fasting. Jadi makan yang sehari makan, sehari tidak. Nah, sehari puasa, sehari makan seperti biasa. Nah, kalau time restricted, jadi berdasarkan waktu, itu adalah kita diberi makan seperti sekarang itu ada istilahnya kalau Bapak Ibu menawi kerso, ada resto-resto itu yang namanya resto all you can eat ya. Kita bisa makan sepuasnya di situ, tapi dibatasi waktunya. Boleh makan sepuasnya, cukup membayar 100.000, tapi boleh makan sepuasnya. Mau tanduk 15 kali pun boleh, monggo. Mau ngambil daging 10 kali pun silahkan. Tapi sudah sekali bayar, tapi hanya dibatasi 45 menit misalnya seperti itu. Kalau time restricted fasting itu lebih panjang, dia 8 jam. Tapi selama 8 jam itu saja makannya. Lebih dari itu kita tidak boleh makan. Itu kalau time restricted fasting. Nah, kalau alternate day fasting dan modified itu dia lebih ke pengaturan. Nah, contoh intermittent fasting. Jadi intermittent fasting itu ada berbagai macam model. Yang saya bahas di sini ada dua, yaitu intermittent fasting 52, ya rencana 52. Polanya seperti apa ini Bapak Ibu? Misalnya day one saya kasih minggu deh. Minggu, Senin puasa, Selasa makan biasa, Rabu makan biasa, hari Kamis puasa. Maka mirip dengan puasa Senin Kamis. Ini sudah apa istilahnya? Mungkin kalau saya belum membaca sejarahnya ya. Tapi mungkin program ini dibikin justru menggunakan referensi puasa Senin Kamis. Jadi ada puasanya dulu baru programnya, bukan programnya dulu kemudian puasanya, enggak. Ya, puasa sudah dikenalkan sejak zamannya Rasulullah. Ya. Ini ternyata termasuk dalam intermittent fasting. Kemudian ada yang namanya alternate day fast. Ya. Makan puasa, makan puasa, makan puasa.
polanya seperti puasa Daud, ya, polanya seperti puasa Daud. Benar puasa Daud itu atau puasa itu bermanfaat? Penelitian yang dilakukan, ya, ini jurnal, saya ambil dari jurnal, Bapak Ibu mohon izin. Alternate day fasting improve physiological and molecular marker of aging in healthy. Jadi puasa alternate, ya, puasa alternate itu yang tadi puasa Daud itu, ya, makan puasa, makan puasa, makan puasa, itu ternyata mampu memperbaiki kondisi tubuh kita. Penelitian ini dilakukan pada orang-orang yang non obesitas, ya, non obesitas. Sementara penelitiannya masih sebatas itu. Apa aja efek positifnya? Metabolik metabolismenya jadi bagus, ya, jadi ada ritmenya seperti itu, ya. Kemudian PUFA itu eh, saturated fatty acid, jadi lemak, ya, lemak jenuhnya, lemak tak jenuhnya meningkat, asam amino menurun, kolesterolnya turun, keton body itu yang satu unsur dalam tubuh kita yang kalau itu meningkat maka akan memperbaiki fungsi organ-organ vital. Jadi gampangnya gini, orang yang sakit ginjal dan orang yang sakit liver itu keton bodinya menurun. Jadi kalau orang yang punya keton body tinggi itu insya Allah ginjal dan livernya dalam kondisi bagus, ya. Kemudian triiodotiranin itu hormon tiroid hubungannya. Jadi kalau misalnya orang yang punya hipertiroid itu biasanya tangan suka basah, dada berdebar-debar, jadi sering lapar. Nah, orang yang melakukan puasa alternate atau puasa Daud atau alternate day fasting itu kadar triiodotiraninnya menurun, ya. Kemudian ada SICAM itu marker untuk anti aging, ya. Kemudian ada kondisi jantung dan visceral body fat atau lemak tubuhnya menurun. Ini kesimpulan dari jurnal itu tadi. Setelah dilakukan 4 minggu strict alternate day fasting atau 4 minggu puasa Daud, ya, maka akan memperbaiki kondisi tubuh secara general. Dan ini dapat juga berakibat 37% kalorinya menurun. Jadi kalori itu kebutuhan energi, ya, kebutuhan energi yang harus kita konsumsi. Pada saat orang-orang melakukan puasa itu kadar kalorinya akan menurun karena makannya juga menurun, porsi makannya menurun. Dan ini terjadi pada 37% orang yang melakukan alternate day fasting atau puasa Daud. Kemudian orang yang melakukan puasa Daud tidak ditemukan, ya, no adverse effect, tidak ditemukan efek samping meskipun setelah 6 bulan. Jadi tidak ada puasa mengakibatkan kerugian, itu tidak ada, ya. Kemudian puasa Daud juga memperbaiki penanda-penanda kardiovaskuler, ya. Jadi improving vital load, jadi profil jantungnya membaik, ya, profil jantungnya membaik. Pada saat orang puasa, nah ini tadi yang saya sampaikan, proamino, jadi orang yang intinya sel-sel tubuh atau hormon-hormon yang berperan di dalam tubuh itu berfungsi lebih baik, ya, berfungsi lebih baik. ADF, alternate day fasting atau puasa Daud, dapat digunakan sebagai satu bentuk intervensi atau satu bentuk treatment yang relevan untuk saat ini digunakan, ya. Jadi terbukti, ya, itu pesan yang maksudnya saya sampaikan di sini adalah bahwa puasa itu memang bermanfaat, tidak hanya menambah iman, tidak hanya menambah takwa, tapi juga berfungsi secara kesehatan. Jadi saya mau diet keto lah, yang diet ini, diet itu, udah. Kalau mau bingung, Bapak Ibu bingung atau siapapun bingung mau memulai diet yang mana, silakan Senin Kamis saja dulu. Kemudian mungkin nanti dinaikkan kualitasnya. Saya jujur pernah mencoba puasa Daud tapi banyak gagalnya. Alhamdulillah kalau puasa Senin Kamis insya Allah lah masih ya, belum menjadi rutin yang pasti gitu enggak, tapi sudah sering saya lakukan kalau Senin Kamis. Kalau puasa Daud jujur saya belum sampai pada level itu, tapi insya Allah, ya, insya Allah, karena ya secara penelitian memang banyak manfaatnya. Ya, kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa puasa mendukung pola hidup sehat. Puasa Senin Kamis dan puasa Daud itu juga relevan dengan intermittent fasting dan alternate day fasting.
Dan perlu diingat di sini pemilihan model diet harus disesuaikan dengan kondisi tiap individu. Seperti tadi saya sampaikan, ini saya bicara pada pasien yang normal, ya, pada pasien yang sehat, pada pasien yang tidak obesitas. Kalau pasien yang obesitas bagaimana? Ada sendiri. Kita lihat dulu obesitasnya bagaimana. Apakah hanya kadar lemaknya yang tinggi, ataukah memang kadar gulanya juga tinggi, atau hanya sekedar obesitas saja. Ada orang yang gemuk tapi lemaknya bagus, gulanya bagus, ada yang seperti itu. Jadi perlu kita lihat secara individu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo menawi wonten diskusi. Saya kembalikan ke pembawa acara. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi disebutkan ada makanan yang bagus dan ada makanan yang kurang bagus, misalnya seperti susu atau apa. Jadi menurut susu, kalau susu kambing bagaimana? Susu apa Pak? Kambing. Oh, susu kambing. Iya. Ya, itu. Iya. Semua yang diciptakan Allah itu adalah baik. Tidak ada yang jelek. Iya. Hanya manusianya aja. Makan kambing setuju. Iya. Satenya enak. Iya. Kasih dia makan durian setuju. Iya. Hanya kita saja yang mesti bersyukur. Iya. Jadi tolong kita mensyukuri apa yang diciptakan Allah dan kita harus mengatur diri. Itu Ya. Mas Edi. Siap. Loh. Cilik jadi dosen. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. What are the health benefits of fasting? Yes. The health benefit of fasting. Yeah. What are the benefits of fasting for the human body? For the human body. Oh, okay. Okay, that's all. Okay, thank you. Pak Farid, iya, monggo Pak. Pak Farid. Yang pertama pertanyaan saya, kalau dilihat penjelasan tadi, kekambing kita di Singapura itu kayaknya Siap. Yang kedua, apakah kalau kita sudah puasa, itu kebebasan untuk mengkonsumsi yang tadi disampaikan yang ulama itu kalau misalnya kalau kita sudah puasa atau sudah Iya. maka makanannya Bebas. Ya. Siap. Iya, matur nuwun. Boleh langsung dijawab, Pak? Iya, biar menyingkat waktu. Mungkin tadi yang pertama, pertanyaan pertama, apa nun jauh. Kalau susu kambing bagaimana? Saya belum pernah membaca penelitiannya, tapi sependek yang saya tahu, susu kambing itu kadar fatnya lebih tinggi, kadar lemaknya lebih tinggi. Apakah ini baik atau tidak? Seperti tadi disampaikan oleh Dr. Hariah, spesialis mata, tidak ada yang buruk, yang Allah menciptakan semuanya baik. Betul, saya setuju. Sehingga monggo silakan dikonsumsi, tapi saran saya begini, ini saya langsung ke general ya, secara umum. Monggo Bapak Ibu konsumsi. Tadi mungkin juga menjawab pertanyaannya Pak Farid yang kedua. Kalau sudah diet, apakah kemudian bebas makan apa saja? Kita harus melihat kondisi kita dulu, nun sewu. Jadi apakah bagaimana dengan profil gula darah kita, bagaimana dengan tekanan darah kita, kadar lemak kita bagaimana? Kalau semuanya dalam batas normal, monggo. Mau makan sate kambing, habis itu dicampur sama gulai, dicampur sama apalagi misalnya kare misalnya, silakan, monggo. Jadi tidak ada yang istilahnya, karena itu tadi kan saya sampaikan di depan, diet itu nggak enak, enggak, diet itu justru enak. Karena dengan pengaturan pola makan, kita bisa makan. Orang diet itu, Bapak Ibu mungkin
Mas ini ya, pernah dengar pelatihnya Arema waktu Arema juara dulu, Milomir Seslia, ya itu makanan favoritnya dia. Saya waktu itu kontak dengan beliau kalau waktu di Persiba sama di Arema. Setiap selesai pertandingan, menunya dia selalu sama. Dia minta sop buntut. Sop buntut yang besar-besar itu loh, Pak. Kalau orang ngomong, mosok diet kayak ngono kan gitu ya. Masa diet itu makan sop buntut? Loh, justru itu. Yang dimakan dagingnya, yang dimakan sayur-sayurnya. Kan ada wortelnya, ada erjesnya, dan macam-macam. Nasinya, enggak. Ini cuma digado gitu aja. Apakah itu baik? Ya, itu baik. Itu bagus. Dagingnya direbus, tidak digoreng sehingga lemaknya sedikit. Apa? Ya mungkin oke lah, mungkin ada micin-micinnya sedikit lah ya, biar sedap gitu ya, tidak apa-apa gitu ya. Tapi sayur-sayurnya juga mendukung, airnya juga mendukung, mineralnya mendukung. Jadi itu bagus. Jadi perlu istilahnya perlu dipilih ya. Tadi juga Dokter Haria betul sekali, leres Dokter. Semua makanan itu sehat, terutama makanan yang alami. Tapi kalau sudah makanan olahan, pizza, burger, yang makanan apalagi yang makanan apa namanya kemasan ya, kemasan yang pakai pengawet dan lain sebagainya. Bukannya tidak boleh, tapi dibatasi ya. Kembali lagi kan, semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Ya sehingga seperti saya, apakah orang diet itu tidak boleh makan mie instan? Boleh. Apakah orang diet itu tidak boleh makan es krim? Boleh. Tapi porsinya yang kita atur seperti itu. Ya, gitu. Untuk pertanyaan terkait sepak bola, saya tahan dulu, Pak Farid. Itu menarik sebenarnya. I want to answer about the question about the health benefit of the fasting. Yeah, of course, we all knew that fasting is have many of health benefit. Yeah, many health benefit. At least it may lower our blood sugar level, lower our tension, blood tension level, and etc. So it also not just about the meal program, not just about the schedule of the meal of the food, but also about the mindset, I think. Yeah, because when we are having a fasting, it forces us. I mean, in Mark, yeah, it forces us to have more passion. Yeah, if when we are fasting, it forces us to have passion. We have to be more calm like that. So it also impacts to our hormones, to our cells. So the stress level of our cell is also decreased. So it has a health benefit, health benefit, whether it is in biological order or maybe in a physical or also in psychological means. Yeah, I think that's my answer. Sedikit Ibu yang saya sampaikan sini tadi, beliau menanyakan apa manfaatnya dari puasa. Jadi puasa itu kalau tadi kita sudah belajar tentang pengaturan pola makan, hubungannya dengan kadar gula darah, tekanan darah. Tapi juga kalau kita bicara puasa, maka puasa itu kan harus menahan diri. Menahan diri bukan hanya makannya, tapi juga kita harus bersabar, kita harus tenang, kita harus berkepala dingin, dan itu kondisi kemampuan kita untuk mengelola stres itu memberikan efek positif secara hormonal, secara biomolekuler, secara sel, itu juga akan lebih sehat kalau kita melakukan puasa. Puasa secara secara makna menahan diri emosional. Yeah, I think that's my explanation. Is there any question or please? What food do you eat after fasting? What food do we eat after fasting? Oh, what kind of drink and food ya? Okay. What kind of food is better for the breakfasting maybe ya? Ya, for breakfasting ya. Makanan apa yang bagus untuk saat kita buka puasa? Actually, what Rasulullah already example to us, that's the best.
Yes. So we start with water, kurma, dates. Yeah, dates. How many pieces? It's not must. It's not. Yes, it has to be 3. It has to be 1. It has to be 5. No, there is no restriction. There is no rules. Yeah, 3 pieces is enough. Yeah. Actually, there is no restriction for kurma. I mean, there is no negative effect from dates. Ya, kurma itu tidak punya efek negatif, Bapak Ibu. Ya, kalau kurma, dates and honey, ya, there is no negative effect. Jadi tidak ada orang saya kena diabetes, kenapa? Terlalu banyak makan kurma, tidak ada. Yes, kurma controls our blood sugar. Why? Because the sugar at kurma, the sugar at dates, we call it. It is not glucose, but it is fructose. It's a sort kind of structure, yeah, sort structure of the glucose. So if we consume it more than the average, it will disappear by our urine, ya, like that. So it is, kalau kita makan kurma berlebih itu nggak ada ceritanya orang sakit diabetes karena kebanyakan makan kurma atau tiap hari makan madu, minum madu 1 botol gitu, nggak ada. Jadi karena itu fruktosa, jadi rantai gula paling pendek yang kalau dia berlebihan dia akan otomatis langsung dibuang oleh tubuh. So it's okay, you can take 5, 10 or more dates, yeah, for the breakfasting. And then how about the orange juice for the breakfasting or maybe for sahur? It's okay, because fruits also we need the minerals, but also we need the fibers, yeah, the fibers from the fruit. And also it can, what do we call? It can calm and cool our digestive system. Ya, jadi buah, ya Bapak Ibu, dalam bentuk jus maupun dalam buah potong itu sama baiknya untuk buka puasa karena dia bisa mendinginkan saluran pencernaan dan dalam tanda kutip melatih sebelum kita dimasukin nasi yang berat, ya, before we having heavy meals, so we start with the fruits. So ini juga satu pesan kecil yang saya sampaikan. Makan buah itu yang bagus. Which one is better? To have fruit before meal or after meal? Before meal. Makan buah yang bagus itu sebelum. Ya. The best fruit is the before meal. Jadi kita makan buah dulu, kita perlancar dulu, kita apa istilahnya diberi pelumas gitu ya, anggapannya seperti itu, diberi pelumas saluran pencernaannya sambil memanaskan saluran pencernaan. Begitu masuk nasi goreng, begitu masuk tadi sop buntut, saluran pencernaan ini sudah siap untuk bekerja ekstra. Nah, hubungannya dengan tadi, bagaimana dengan timnas kita, nasi kotak? Kalau memang yang diupload teman-teman itu benar nasi kotak, ya memang mungkin itu masalahnya Pak Farid. Mungkin itu masalahnya. Tapi saya kembali lagi, ya tergantung isi nasi kotaknya ya. Kebetulan istri saya itu pernah ikut, bukan program diet, dia membuat program dietnya sendiri setelah konsultasi dengan ahli gizi. Jadi tiap hari dia ada nasi kotak, tapi isinya nasi merah, daging-dagingan yang tidak digoreng, ikan kukus, jadi ikan apa namanya, steam fish, ya, ikan yang dikukus, kemudian daging yang diolah setengah matang, telur setengah matang. Nah itu bagus. Jadi tergantung nasi kotak isinya apa dulu. Nah semoga timnas kita kemarin memang masalahnya hanya ada di nasi kotak, sehingga perbaikannya atau evaluasinya jauh lebih mudah untuk kedepannya. Mungkin itu Pak Harid bisa sampaikan terkait dengan timnas. Saya kembalikan lagi. Susu kambing. Sementara penelitiannya belum ada, apa? Ya, penelitiannya belum ada, tapi saya kira itu bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Dalam artian begini, dikonsumsi dalam batas wajar. No problem. Good milk is good. Ya, good milk. Even
I haven't tried the camel milk yet, but I think it is also good because Rasulullah recommends ya. Jadi termasuk juga susu onta itu katanya juga bagus ya, direkomendasikan atau dicontohkan oleh Rasulullah bahwa no sugar, just plain milk. Because the real enemy is actually the sugar. Yeah, we can drink coffee, we can drink tea, we can drink milk, but without sugar is the best. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Turun.